Assalamualaikum, bertemu kembali dengan video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel secara mitosis. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pembelahan sel mitosis. Kemudian yang kedua, menjelaskan tahapan proses pembelahan mitosis. Dalam rangka pertumbuhan, tubuh kita bertambah besar dan tinggi. Begitu pula dengan halnya pada hewan dan tumbuhan. Perhatikan gambar. Dari gambar terlihat dua orang laki-laki yang berbeda tinggi badannya. Mengapa bisa demikian? Nah, sel-sel penyusun tubuh kita membelah sehingga bertambah banyak. Pertambahan sel menyebabkan tubuh kita bertambah besar dan tinggi. Pembelahan sel juga tidak hanya terjadi pada pertumbuhan saja, tetapi juga pada saat sel-sel dalam jaringan tubuh kita terluka atau rusak, sehingga memperbaiki jaringan yang rusak. Selain itu, pembelahan sel juga terjadi pada sel kelamin atau sel gamet yang bertanggung jawab dalam proses perkawinan antar individu. Setelah dewasa, sel kelenjar kelamin pada tubuh manusia akan membelah dan membentuk sel-sel kelamin. Jadi, apa itu pembelahan sel? Ya, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan dengan cara membelah diri, baik itu pada organisme uniseluler dan multiseluler. Pembelahan sel terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pembelahan secara langsung atau amitosis. Dan yang kedua, pembelahan secara tidak langsung yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mitosis dan yang kedua, meiosis. Coba kamu perhatikan, hewan apa itu? Ya, itu adalah paramecium yang sedang melakukan pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel. Cukup menarik bukan? Lalu, apa itu amitosis? Oke, amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Lalu, hewan apa yang melakukan pembelahan secara amitosis? Oke, hewan yang melakukan pembelahan sel secara amitosis adalah hewan yang uniseluler, yaitu yang memiliki satu sel. Contohnya cyanobacteria, paramecium, dan amoeba. Lalu, kenapa mereka bisa berkembang secara langsung? Kemudian, dia bisa membelah secara langsung tanpa melakukan tahapan-tahapan tertentu. Ya, ini jawabannya. Kita lihat yuk. Cyanobacteria, paramecium, dan amoeba melakukan pembelahan diri karena dia sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi dia membelah secara langsung. Itulah tadi pembahasan kita tentang amitosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang mitosis. Untuk memahami lebih jelas tentang proses pembelahan mitosis, mari kita simak video berikut. Mitosis merupakan sebuah proses pembelahan sel yang berfungsi untuk meregenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induk, yang bersifat diploid atau 2N.
Dalam tahap mitosis terdapat 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis akan terbentuk sitokinesis yang menandakan bahwa pembelahan mitosis telah selesai. Sebelum memasuki tahapan profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada tahap interfase, materi genetik di dalam inti sel akan mengalami peningkatan. Profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang ada di dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi membentuk kromosom yang terdiri dari kromatid bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu, pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk benang spindel. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindel akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom di posisi lurus di tengah sel atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindel akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Anafase. Pada tahap ini, benang spindel yang menempel pada bagian kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatid bersaudara pada kromosom akan terpisah, lalu akan menuju masing-masing kutub sentriol. Telofase. Pada tahap ini, kromatid bersaudara telah sampai di kutub dan terlepas dari benang spindel. Lalu, kromatid akan bertransformasi membentuk kromatin kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Sitokinesis pada sel hewan, cincin kontraktil akan menekan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan kedua kutub berpisah dan menghasilkan dua sel anakan. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk dinding sel yang menyebabkan berpisahnya kedua kutub dan menghasilkan dua sel anakan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.